pasti kadar airnya gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti kita sudah tahu, kita bisa monitoring. Ujung-ujungnya nanti adalah ke big data. Tentunya teman-teman udah pada tahu lah ya bahwa era sekarang itu sangat erat kaitannya dengan dunia digital, yang mana sangat erat juga kebutuhan akan big data. Tidak terkecuali data-data yang dihasilkan oleh perangkat-perangkat embedded maupun robotika, gitu ya. Itu yang pertama tuh ya tentang tanaman. Terus yang kedua, kalau yang kalian yang hobi melihara ikan di akuarium, ya, mungkin kalau zaman dulu ya paling cuman punya ikannya, punya akuariumnya, terus punya airnya gitu ya. Terus punya sistem oksigennya gitu ya. Nah, sekarang ya, kalian bisa ngasih makan ikan itu secara otomatis. Jadi kalau kalian misalnya meninggalkan kosan gitu untuk jangka waktu yang lama gitu ya, atau meninggalkan akuarium kalian dalam jangka waktu yang lama, kalian nggak perlu khawatir ikan kalian akan mati. Karena kalian bisa membuat sebuah sistem yang mampu memberikan makan ikan secara otomatis. Bahkan kalian bisa membuat sebuah sistem yang mampu memantau kesehatan si ikan tersebut. Apakah dia kelaparan, terus suhu airnya berapa, itu bisa dipantau. Gitu kan? Karena salah satu ciri kehidupan ikan yang baik ada dari kadar suhu air. Jangan sampai suhu airnya terlalu dingin atau terlalu hangat. Nah, kalian bisa monitor, bahkan kalian bisa atur dari jarak yang jauh. Ya, itu dengan menanamkan sebuah sistem di situ. Ya, bahkan nggak hanya akuarium, bahkan kolam ikan yang lebih besar seperti contohnya aviary, itu salah satunya seperti itu. Lalu bidang apa lagi coba sekarang yang tidak menggunakan embedded system dan robotika? Misalnya di mobil, kendaraan gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak ditanamkan sensor-sensor ya untuk membuat mobil itu lebih cerdas dan lebih aman. Ya, contohnya di dalam sebuah merek mobil katakanlah Honda gitu ya. Honda ada menyebutkan namanya itu Honda Sensing ya, yang mana dengan teknologi itu mampu melihat ya, marka jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya keluar dari jalur gitu ya, setirnya itu akan belok dengan sendirinya supaya kita tetap di jalur yang benar gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya di sekitar itu ada kemungkinan tabrakan, dia langsung memberikan warning. Dan bahkan nggak hanya warning tapi action juga, misalnya melakukan pengereman. Dan itu dilakukan secara otonomus gitu ya. Semua itu bisa terjadi berkat adanya sistem embedded dan pergerakan-pergerakan aktuatornya itu berkat sistem robotika yang ada di dalamnya. Ya. Terus bidang apa lagi coba yang tidak menggunakan embedded dan robotic system? Ya, misalnya sekarang olahraga, bahkan sekalipun olahraga ya, di sepak bola misalnya, di dalam bolanya itu sekarang sudah ada chip. Ya, kalau zaman dulu ya beli bola ya bola aja gitu ya, yang isinya tuh hanya gumpalan bahan-bahan elastis dan ada udara dan segala macam gitu ya, serat-serat fiber. Sekarang sudah bisa ditanamkan sebuah chip ya, sebuah sensor di dalam bola sehingga bisa diamati bagaimana pergerakan bola ya secara real time seperti itu. Ya. Terus bisa juga di bidang olahraga yang lain gitu ya, nggak hanya sepak bola tapi juga berenang gitu ya, atau sepeda dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak hal yang zaman sekarang itu sudah kita tuh tidak bisa lepas dari namanya dunia embedded system dan juga robotika gitu ya. Misalnya jam tangan ya. Misalnya saya pakai jam tangan ya. Nah, kalau zaman dulu mungkin jam tangan mahal-mahalan gitu ya, mereknya Rolex gitu atau apa gitu ya. Ya zaman sekarang yang penting jam tangannya bisa tidak hanya menampilkan waktu saja, tapi bisa menerima telepon, bisa memantau kesehatan kita bahkan ya, detak jantung kita, bahkan sekarang lagi musim COVID ya, beberapa smartwatch itu bisa mendeteksi tingkat saturasi oksigen. Ya, dan ketika keluarga saya kena COVID, ya orang tua saya, kemudian nenek saya dan sebagainya, ya itu saya pinjamkan jam tangan saya ini untuk melihat kadar saturasi oksigennya. Ya, jadi saya tidak perlu beli mahal-mahal alat saturasi oksigen ya, ataupun harus ke rumah sakit dulu untuk bisa mengetahui kadar oksigen. Cukup dari jam tangan. Ya, saya bisa memantau tingkat saturasi oksigen saya. Apakah 99% atau di bawah yang direkomendasikan. Seperti itu. Dan itu bisa terjadi berkat teknologi sistem tanam gitu ya, atau embedded system ini ya. Jadi eh, sangat bermanfaat sekali ya kalau kalian mempelajari bidang embedded system dan robotika ini, khususnya apalagi ya sekarang kita sudah mulai masuk ke zaman revolusi industri 4.0, yang mana untuk selanjutnya ya tidak berlanjut ke revolusi industri 5.0 tetapi ke society ya, society 5.0. Jadi benar-benar siapa yang orangnya kreatif, orang imajinatif, membuat sesuatu yang berharga, itulah yang akan menguasai pasar dan tidak menutup kemungkinan ya bidang-bidang itu berasal dari robotika dan embedded system begitu ya.
Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk mempelajari bidang ilmu ini karena manfaatnya sangat besar pastinya gitu ya. Apalagi kalian bisa membuatnya sendiri, nggak cuma bisa make, kalian bisa benar-benar mengeksplor seputar apa namanya dunia percip-cipan ya, dunia sensor gitu, dunia microcontroller, kemudian dunia apa namanya robotika ya, itu di lab robotika dan embedded system gitu ya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Selanjutnya nanti bisa disampaikan oleh kakak-kakak asisten maupun dari alumni asisten sebelumnya. Ya. Demikian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Faisal atas sambutannya. Selanjutnya bakal ada pengenalan dari Lab Ernest kepada asisten, dipersilahkan. Oke, oke. Sekarang kita masuk ke pengenalan tentang apa itu Ernest ya. Mungkin dari beberapa dari kalian udah pernah dengar Ernest itu apa, kegiatannya ngapain, terus apa aja sih yang dikerjain di Ernest. Nah, kali ini kita bakal mengenal lebih dalam tentang Ernest Laboratory itu seperti apa. Nah, seperti yang mungkin tadi sempat disinggung sama Pak Faisal, jadi Ernest itu sebelumnya eh, hanya tergabung di satu lab saja, itu lab sistem komputer. Lalu pada tahun 2014 mulai dibagi ke fokus masing-masing, yaitu salah satunya ada Ernest sebagai lab yang berfokus di bidang hardware. Kemudian di tahun 2020 itu lab itu dipecah lagi, ya dibagi lagi jadi dua lab doang, yaitu lab continuous computing yang terdiri dari lab Ernest, Sekolab, dan Fcon, dan satu itu lab Red yang terdiri dari lab SEA, iSmell, dan Magix. Nah, di Ernest itu bidang keahliannya seperti yang aku bilang itu ada hardware. Nah, hardware-nya ini sebenarnya kita fokus lagi ke beberapa bidang. Nah, 3 bidang utama yang ada di Ernest itu ada robotik, embedded system, sama VLSI. Nah, Ernest itu di dalamnya itu kita punya 2 fokus bidang, yaitu ada lab untuk praktikum dan lab untuk riset. Nah, mungkin kalian beberapa dengar kalau dengar kata hardware itu kepikirannya kerjanya jadi tukang servis mungkin ya. Itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Nah, tapi sebenarnya ada banyak lagi bidang pekerjaannya, yaitu contohnya ada hardware engineer, terus ada embedded system engineer, terus robotic engineer, hardware logic designer, dan lain-lain. Nah, di Ernest sendiri ada strukturnya. Yang pertama itu ada pembina Ernest Lab itu. Yang pertama itu ada Bapak Insinyur Agus Virgono MT. Beliau ini selaku pembina Continuous Computing Lab. Karena kan Ernest sekarang sudah tergabung di Lab CC ya, jadi ada pembinanya yaitu Bapak Agus. Lalu selanjutnya ada pembina untuk Lab Ernest sendiri, itu ada Bapak Faisal Chandra Sibuan yang tadi sudah memberikan sambutan yang luar biasa, dan ada Ibu Fusi Mentari Dirgantara. Ya, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Fawas nih. Coba Kak Fawas mana nih? Ada dong. Oke, silakan. Suaraku ada kan? Ada. Oke. Masuk. Oke, jadi aku mau jelasin siapa saja asisten laboratorium di Ernest ini. Nanti kalau kalian dapat praktikum yang di Ernest itu asistennya ini orangnya. Yang pertama itu ada Ibu Kordas nih yang tadi sudah ngasih sambutan. Kak Desfitri Rabadani, kodenya DAN, itu jabatannya koordinator asisten atau asisten praktikum. Next dong. Nah, selanjutnya ada Muhammad Imam Widianto.
kode asistennya itu MAM. Nah, dia itu angkatan 2018, jabatannya itu divisi riset sekaligus menjadi asisten praktikum. Lalu di bawahnya ada Muhammad Arham Irsyad, kode asistennya HAM, angkatan 2018 juga, jabatannya divisi logistik sekaligus menjadi asisten praktikum. Halo, halo. Ayo, next. Nah, selanjutnya ada Alfian Fakhreji. Nah, kodenya itu ALF. Alfian itu angkatan 2018 menjabat sebagai divisi riset dan juga sebagai asisten praktikum. Lalu di bawahnya ada Alan Reski Dwi Putra Nur, kode asistennya LAN, angkatan 2018, jabatannya ketua divisi praktikum atau asisten praktikum juga. Ayo, next. Nah, selanjutnya ada David Hasudungan Arwan. Nah, ini Bang David ini angkatan 2018, jabatannya itu divisi logistik sekaligus menjadi asisten praktikum juga. Nah, ini yang bawah nih, yang ganteng nih, itu saya. Itu saya, Fawas Abrusa Mulyadi, biasa saya dipanggil Fawas, kode asistennya WAZ. Saya di divisi praktikum sebagai asisten praktikum. Cukup pede ya abangnya tadi ya. Harus pede dong. Ayo, next. Nah ini selanjutnya ada Muhammad Faras Arif Pratama, kode asistennya FAR. Itu jabatannya sebagai humas, divisi humas sekaligus menjadi asisten praktikum. Halo. Ini di bawah. Halo Bang Faras. Dan terus ada Muhammad Abdul Gofar. Ini kode asistennya Gof. Dia sebagai divisi humas juga, sekaligus juga sebagai asisten praktikum. Next deh. Nah, ini ada ada Aldi Putra Prasetyo. Nah, di sini Abang Aldi ini jadi asisten bagian riset. Nah, itu Abang Aldi. Nah, yang bawahnya nih, ganteng juga nih. Ini Bang Komang Jaya Baskara Matya, dia sebagai anggota divisi riset. Nah, selanjutnya kegiatan Lab Ernest bisa jelasin oleh Abang Alfian. Abang Alfian mana, Abang Alfian? Bang Alfian. Mana nih Bang Fian? Lagi ada problem kayaknya. Ngumpet nih jangan-jangan nih. Oke, mungkin bisa dilanjutin sama Kak Fawas aja mungkin. Kak Fiannya nggak ada ya? Oke, kalau gitu aku aja deh yang lanjutin. Nah, di RS itu ada beberapa kegiatan. Mungkin ini yang pertama familiar ya sama kalian. Ya, yang pertama itu ada praktikum. Di RS itu ada 2 praktikum. Yang pertama itu praktikum desain sistem digital. Ini kalian wajib ambil di perkuliahan semester 4. Mungkin dari kalian beberapa udah ada yang ambil ya. Nah, ini praktikum ini wajib kalian ambil bersama dengan praktikum teknik komputer 2. Lalu ada praktikum mikroprosesor dengan termuka. Ini mungkin kalian lagi sedang ambil sekarang ya. Dipelajari di semester 5, masuk ke dalam mata kuliah praktikum teknik komputer 3. Nah, selain praktikum, kita juga ada kegiatan lain, yaitu study group dan research group. Bedanya apa? Kalau study group itu kelompok belajar, sesuai nama ya, kelompok study. Jadi ini kegiatan yang ditujukan untuk mempelajari dasar-dasar robotika dan sistem bertanam. Nah, nanti kalau misalnya kalian ikutan study group ini, kalian bakal dapat learning path. Jadi, apa aja sih yang harus dipelajari dasar-dasarnya untuk mempelajari robotika dan sistem tertanam. Lalu yang kedua ini ada research group. Jadi, kalau kalian merasa, aku udah pinter nih, atau udah punya dasar-dasarnya,
pengen ngembangin, terus pengen ikutan lomba, itu kalian bisa gabung ke research group. Karena di sini kita bakal ngelakuin riset-riset bidang ilmu Ernest ataupun yang sejenisnya, dan kita juga bakal berfokus di perlombaan, baik itu tingkat internal maupun internasional. Nah, ini beberapa dokumentasi dari kegiatan Ernest. Yang pertama itu ada praktikum offline, lalu ini ketika praktikum online, kita praktikumnya itu pakai simulasi, namanya Tinkercad. Terus ada study group, ini study groupnya ketika offline ya, jadi sebelum pandemi masih enak. Nah, research group ini kita melakukan riset, baik itu di laboratorium maupun di luar laboratorium. Nah, selanjutnya bakal dijelasin oleh Bang Imam nih. Bang Imam, halo, halo. Halo. Halo, tes. Udah ada suara saya belum? Udah. Oke. Sebelumnya selamat malam teman-teman. Jadi di sini giliran saya buat ngejelasin atau memberitahu tentang proyek riset yang Lab Ernest jalanin. Oke, bisa di next, Bang Faras. Oke, jadi yang pertama itu adalah Now Robot. Jadi Now itu adalah sebuah robot humanoid yang yang bisa menyerupai gerakan-gerakan manusia seperti berjalan, lari, serta juga bisa nari-nari gitu. Kemudian ada, bisa next Bang Faras. Kemudian ada Smart Lock Door. Jadi Smart Lock Door itu pintu pintar yang bisa ngedeteksi kartu yang sudah terdaftar. Kalau dia sudah terdaftar, maka dia bisa ngebuka pintu itu. Kalau misalkan kartunya belum terdaftar, maka belum bisa kebuka pintunya, seperti itu. Kemudian ada IoT Smart Home. Nah, jadi IoT Smart Home ini itu seperti layaknya smart home yang bisa ngatur apapun itu dari IoT atau internet. Jadi kita bisa mengatur lampu atau CCTV dari jarak jauh menggunakan internet aja gitu. Kemudian ada kemudian ini ada beberapa contoh dari pre-riset Lab Ernest, ada seperti 3D printer, car simulator, robotic arm, drone, turtlebot, smart mirror, roboting operating system, robot controller. Kemudian juga ada video dokumentasi tentang robot controller. Mungkin bisa dilihatin Bang Faras. Ya, bentar ya. Udah kelihatan belum? Udah Bang. Nah, ini adalah video tentang robot controller yang teman-teman bisa lihat. Sorry sebentar. Ada suaranya nggak? Belum ada Bang Faras. Nggak ada ya? Suaranya nggak masuk. Aku Iya. ganti share screen coba ya. Oke.
enggak. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk Kok membuat lagunya teh, gini saya ya? sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Mana nih masakannya katanya. Anjay. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh, saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Nah, kemungkinan seperti itu tadi buat dokumentasi robot controller. Kemudian ada tentang robot operating system. Mungkin bisa ditunjukin Bang Faras bagaimana dokumentasinya? Izin ketawa dulu boleh kali Bang?
Gosok segala macam. Ya, backsound-nya bisa diabaikan lah ya. Tapi dari videonya kelihatan ya, itu robotnya bekerja dengan baik. Saya Joshua Senipar. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, robot operating system. Sedikit saya jelaskan, robot operating system sebenarnya adalah meta operating system atau framework bahkan fungsi. Nah, oke, dia udah bisa maju, belok ke kiri, dan belok ke kanan. Oke. Setelah itu, kita menjalankan simulasi Turtlebot yang sudah di mapping. Sebelum itu, proses mappingnya ya, ini merupakan proses mapping menggunakan Turtlebot 3 dan ROS. Nah, seperti kita lihat di sebelah kiri itu adalah peta yang akan di mapping, dan sebelah kanan itu adalah proses mapping atau pemetaan yang dilakukan oleh Turtlebot-nya. Tadi tuh apa tentang video dokumentasi bagaimana jalannya sebuah robot. Jadi itu tentang operating sistemnya atau sebuah OS dari robotnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu ada dokumentasi tentang Summer Office. Try to
Mungkin seperti itu saja beberapa dokumentasi dari riset Lab Ernest. Mungkin bisa dilanjutkan sama Bang Alan mungkin ya. Silakan Bang Alan. Oke, halo semuanya. Saya Alan. Saya mau mau ngenalin nih prestasi-prestasi yang ada di Lab Ernest gitu. Saya di Ernest tuh sudah 2 tahun ya, dari saya gabung menjadi asisten riset sampai menjadi asisten lab. Nah, dari asisten riset sendiri waktu tahun 2019 itu saya mengikuti lomba. Saya dan rekan-rekan mengikuti lomba CFES, lomba CFES. Itu bertemakan tentang robot line follower. Dan alhamdulillah kita mendapatkan juara kedua. Itu. Ini lomba nasional ya. Dan lumayan dapat duit buat top up. Oke. Kemudian kita juga di tahun 2020 mengikuti lomba lomba Teknogin, dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 bersaingan dengan beberapa universitas. Next ya. Dan kemudian kami mendapatkan juara 1 di tahun 2021 lomba internal Gemastik pada dengan tema kota cerdas, dengan tema kalau nggak salah itu ya, dengan judul Meteran Prabayar Cerdas gitu, juara 1 dan mendapatkan pendanaan. Kira-kira seperti itu. Banyak ya prestasi-prestasi kita, dan alhamdulillah sekarang saya sedang mengikuti lomba InnoVillage dan alhamdulillah lolos jadi top 120. Itu lombanya saya jalankan di desa di Sulawesi Tenggara, karena saya orang Sulawesi Tenggara. Oke, doakan semoga bisa lolos ke top 10 InnoVillage ya. Oke, siap. Mungkin next dari Faras. Sekian dari saya ya. Oke, Kak, mungkin bisa ditunjukin ya video tentang alatnya. Sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Alan Desti. Perkenalkan, nama saya Komang Jaya. Nama saya Gina Oval. Kami dari Laboratorium Robotic and Embedded System Technology.
Listrik Pintar merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Program dengan nama Listrik Pintar tersebut belumlah optimal untuk bisa disebut pintar. Masalah, program tersebut tidak menggunakan teknologi yang berkembang dengan optimal. Alhasil muncul beberapa permasalahan. Masalah yang pertama adalah sistem pengisian pulsa listrik yang tidak efisien, karena pelanggan harus memasukkan kode yang didapatkan setelah pembelian secara manual pada alat meteran. Yang kedua adalah sulitnya mengetahui sisa pulsa listrik. Pelanggan hanya bisa mengetahui sisa pulsa listrik dengan cara melihat langsung melalui layar kecil pada meteran. Yang terakhir adalah tidak bisa memantau besaran pemakaian listrik. Ya, fitur ini tidak terdapat pada meteran listrik. Tersebut, kami pun memiliki solusi untuk masalah tersebut, yaitu meter prabayar pintar. Alat ini memanfaatkan IoT, AI, dan embedded system untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi yang dapat ditawarkan oleh alat ini adalah sebagai berikut. Apa saja komponen pada alat ini? Alat ini terdiri dari beberapa komponen. Berikut adalah komponennya. Selanjutnya adalah tampilan 3D dari meter prabayar pintar. Cara kerja alatnya. Cara kerja alat ini cukup simpel. Semua dilakukan melalui aplikasi. Aplikasi akan mengambil data yang telah diolah oleh microcontroller dengan memanfaatkan IoT. Begitu juga pada alat. Alat akan mengirimkan data dan menerima data yang telah diolah. Lalu, pada alat akan mengambil data menggunakan sensor-sensor yang terpasang seperti sensor radar dan kamera. Lalu, alat juga akan mengolah data yang diterima untuk melakukan input pada tokennya. Semoga alat ini bisa bermanfaat dan terima kasih banyak. Baik, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Desfitri, silakan. Oke, nah buat nantinya ada beberapa event lab Ernest, yaitu Ernest bakal ngadain study group 2021 ya, dan ada research group juga, dan ada oprek buat asisten lab. Nah, buat yang asisten lab itu hanya difokuskan khusus buat teknik komputer angkatan 2019, serta yang research group bisa angkatan 2020 sama 2019. Nah, buat angkatan 2019 hanya bisa memilih salah satu saja ya, yang kalau mau jadi asisten lab aja, kalau mau jadi asisten research group boleh research group aja. Kalau buat yang study group bisa buat semuanya. Di daftar ya. Nah, untuk info lebih lanjut mengenai pendaftaran study group, research group, dan asisten laboratorium, kalian bisa pantau aja di sosial media Ernest. Mungkin bisa sekarang kalian screenshot atau langsung scan QR code-nya aja. Nanti di sana kalian bakal langsung ke link tree-nya. Di link tree itu kalian bisa cari aja sosial media Ernest, itu ada banyak, ada Line, WhatsApp, sama Instagram. Itu 3 sosial media yang kita terima untuk chat
dari kalian, sisanya itu untuk posting publikasi aja. Oke, mungkin itu aja pengenalan dari Ernest Laboratorium. Selanjutnya ada apa nih, Kak Desfitri? Oke, buat acara selanjutnya itu kita bakal ada sharing session dengan cutting atau alumni Lab Ernest. Nah, di sini kita ada Bang Komang, Bang Aldi, dan alumninya diwakilkan sama Bang Irfan. Gitu. Boleh kepada abang-abangnya cek sound dulu. Coba nih Kak Komang, Kak Aldi, sama Kak Irfan bisa on cam dulu ya. Halo, suaraku udah masuk? Sudah. Sebentar, kayaknya kok ada masalah sama videonya deh. Coba aku cek dulu ya. Oke. Oke. Oke, mungkin karena Kak Komangnya lagi ada masalah kamera, mungkin kita bisa kenalan sama yang lain dulu kali ya, Kak Desfitri. Ya, boleh Bang, boleh. Nah, mungkin dari Kak Irfan nih, selaku alumni atau dari asisten lab Ernest, bisa kenalkan diri dulu? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya dan alumni-alumni yang di atas saya. Dan juga terima kasih Pak Faisal telah hadir pada acara Open Mind ini. Ya, sekarang acaranya adalah Open Mind, berarti untuk membuka sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi di sini ya gini, Lab Ernest berarti kan otomatis menampilkan sebuah karya dari sistem robotik ataupun embedded system juga. Nah, untuk Open Mind jangan khawatir, untuk kalian masih bisa mengikuti SG, terutama bisa mengikuti SG Ernest dan juga SG yang lain. Jadi tidak memberikan beban kepada kalian. Jadi kalian bisa mengikuti hanya ini saja ataupun SG yang lain. Tapi yang saya sarankan sih yang ini aja. Oke nggak? Iya banget. Bang Irfan, mau tahu dong, dulu pas jadi asisten lab tuh kesan-pesannya kayak gimana sih? Pesan-kesan gimana ya? Untuk sekarang sih, kalau menurut abang sih lebih enak offline daripada online sih. Soalnya kita kan dari robotik juga. Lebih enak, bentar. Baterai saya habis. Ya lebih enak lebih enak offline, soalnya kita bisa mengetahui komponen-komponen robotik apa yang dibutuhkan. Kemudian kita bisa memegang-megang juga ini apa. Misal untuk komponen tadi
IR, kemudian untuk servo dan yang lain. Untuk yang online kan susah buat mengetahuinya, cuma bisa melihat gambarnya doang. Nah, dari situ seninya itu dapat lah. Seni untuk membuat dari robotiknya itu dapat pas offline-nya. Bisa apa ya? Bukan hanya merakit ini juga ada dampak negatifnya ya. Palingan kesetrum dikit. Kalau tegangannya kecil kesetrum dikit. Kalau tegangannya gede ya paling ya jarang sih kalau yang gede-gede, palingan yang kecil-kecil. Tapi setrum ya. Iya, kalau offline juga lebih enak. Kita kalau ada acara gini iya. bisa interaksi langsung sama peserta aja. Apalagi juga apa ya? Untuk asistennya itu selalu ketika ada suatu masalah di robotik biasanya langsung ditanyakan. Kemudian bisa sharing-sharing untuk membuat bisa dikatakan lah nanti buat skripsi. Nah, itu bisa ditanyakan nanti. Kebanyakan tuh skripsi sekarang tuh yang banyak di program web, ada yang di hardware juga, ada di embedded juga. Itu kebanyakan di situ. Nah, kalau dulu selama gabung di Ernest tuh benefit yang Kak Irfan dapat tuh apa aja sih? Waduh, banyak. Mulai dari yang pertama itu yang pasti nih TAK udah pasti tuh. Nah, kan kalau udah online kan susah buat nyari TAK, apalagi mau ikut UKM ini kan susah buat ini. Nah. Jadi ikut aja SG, RG, kalau enggak asisten. Nah, lumayan tuh. Nah, itu. Yang pertama, yang kedua mempunyai apa ya, sebuah ilmu tambahan mulai dari hardware-hardware yang digunain. Jadi nggak ketinggalan zaman lah istilahnya kalau masuk ke robotik ini. Oke, terima kasih Kak Irfan. Nah, by the way, ini teman-teman, Kak Irfan ini dulunya itu dia sebagai Kordes juga di Ernest di angkatan 2017 ya. Benar Kak Irfan ya? Ya, alhamdulillah gitu. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke yang lainnya. Kak Aldi ya mungkin. Nah, Kak Aldi ini dia sebagai asisten riset di Ernest Lab. Mungkin bisa diceritain Kak Aldi kesan-kesan selama gabung di Ernest sebagai asisten riset tuh apa aja sih? Baik, jadi kesan-pesan dan ya benefit yang tadi yang bisa saya dapatkan selama saya gabung di Ernest ini tuh bisa mengikuti serangkaian kegiatan dengan teman-teman yang ada di lab. Sebagai contoh, salah satunya yaitu mengikuti lomba gemastik. Di lomba gemastik ini bisa mendapatkan kayak pengalaman baru, terus mendapatkan bimbingan tambahan, semisal kalian tuh punya sebuah proyek, jadi di bidang robotik, jadi bisa dikerjakan bersama-sama gitu, atau meminta bantuan dengan bimbingan yang ada teman-teman di lab ini. Jadi terus apa lagi ya? Terus kayak mendapatkan TAK juga tuh. Untuk gimana ya? Seru aja sih kalau ikut kayak gitu, lebih ke arah lomba ya. Terlalu banyak pengalamannya ya, jadi susah dijelasin. Kayak selain kesan-kesan, tadi kan udah disebutin dapat TAK, terus kira-kira ada benefit lain nggak selain TAK? Paling benefit lainnya itu bisa ngedapetin ilmu yang misalkan tentang robotik tadi. Misalkan di kuliah tuh belum diajarin sampai jauh lah istilahnya, di lab mungkin bisa eksperimen gitu, ya nyoba-nyoba, jadi istilahnya bisa lebih dulu mengetahui lah, istilahnya gitu sih. Oke, ya terima kasih Kaldi atas kesan-kesan dan benefit yang sudah di-sharing ke teman-teman yang ada di sini ya. Mungkin teman-teman jadi pengen daftar ya ke research group nih, kan kebetulan nanti kita juga bakal buka research group. Nah, selanjutnya nih kita bakal sharing sama Kak Komang nih. Coba Kak Komang say hi dulu. Halo teman-teman semuanya. Kedengaran nggak suaraku? Kedengaran. Oke, sebelumnya aku kenalin dulu ya. Jadi Kak Komang ini sebelumnya itu adalah asisten lab. Sampai sekarang juga masih asisten lab. Cuman tadinya itu menjabat sebagai koordinator riset di Ernest. Cuman karena
sekarang Kak Komang ini mendapat beasiswa untuk pertukaran pelajar ke Amerika, jadinya Kak Komang sekarang menjabat sebagai anggota saja. Oke, mungkin Kak Komang bisa diceritain gitu, selama jadi asisten di Ernest tuh kayak kesan-kesannya apa aja sih, Kak? Oke, langsung aku jawab ya. Kalau selama di Ernest itu aku bisa rangkumin 2 kata sih untuk kesannya. Yang pertama itu sangat, dan kedua itu mendidik. Nah, jadi selama aku jadi asisten, jujur aja aku belajar banyak hal ya. Nah, tapi yang paling utama itu aku belajar 2 hal yang paling utama. Yang pertama itu belajar kerja tim. Nah, karena Ernest itu kan organisasi. Nah, jadi sudah pasti ada unsur timnya. Gimana cara ngatur tim, gimana cara bekerja dengan tim secara efisien, dan juga gimana cara menjadi anggota tim yang baik gitu. Nah, yang kedua ini adalah time management. Nah, karena ikut suatu kegiatan itu kan udah pasti menyita sedikit banyak waktu kita juga kan. Nah, juga dengan asisten kita juga harus nyiapin praktikum, harus nyiapin kegiatan yang lain juga. Mungkin bukan menyita waktu ya, lebih tepatnya itu kita mengalokasikan waktu kita untuk kegiatan ini. Nah, jadi aku memilih jadi asisten di Ernest itu karena emang jujur aja aku dari awal emang udah tertarik sama hardware, jadi ya langsung aja lah gitu. Awal aku ikut SG, ikut RG, habis itu juga masuk jadi asisten. Dan juga aku kenal sama orang-orang yang belum pernah aku temuin sebelumnya. Nah, mungkin aku dari angkatan 18, dulu aku masuk SG, itu awal-awal aku kenal sama angkatan 15 yang juga udah hadir sekarang. Terima kasih banyak Bang yang udah hadir. Juga angkatan atas 16, 17, 18. Nah, dari praktikum aku kenal di angkatan 19, 20. Nah, seperti itu. Jadi makin banyak koneksinya. Nah, untuk pesannya, mungkin kalau jadi asisten lab menurut aku salah satu cara yang tepat ya. Bukan jadi asisten labnya juga, bukan hanya jadi asisten labnya, tapi juga masuk ke dalam lab itu, mungkin kegiatan apapun itu. Nah, itu menurut aku salah satu cara yang tepat untuk mempersiapkan diri kita ya, untuk menghadapi dunia kerja. Karena di sini menurut aku kita masih bisa trial and error gitu. Jadi kalau kalian tertarik dengan suatu topik gitu, nggak ada salahnya untuk masuk ke laboratorium. Nah, contohnya seperti di atas ini. Oke, terima kasih Kak Komang udah bagi-bagi kesan-kesannya nih. Mungkin gimana nih Kak Dani? Ya, oke. Kayaknya buat sharing sessionnya udah segitu aja ya Bang. Lanjut ke acara selanjutnya ya Bang. Oke, apa tuh? Oke, buat acara selanjutnya itu bakal ada Q&A buat dari teman-teman yang mau bertanya boleh, tapi karena waktu udah bentar lagi cuman ada 5 penanya aja. Nah, nanti pertanyaan yang bagus gitu bakal ada hadiahnya gitu dari kita. Yang mau bertanya boleh langsung raise hand aja. Ayo. Mungkin tadi ada yang mau nanyain tentang kayak robot yang dibikin, atau ke kakak-kakaknya nih yang tadi udah sharing tentang pengalamannya di Ernest, silahkan ditanyain aja. Kalau mau tanya langsung raise hand aja. Lumayan kan dapat saldo GoPay. Ya, benar-benar. Saldo GoPay. Ini nggak ada yang mau nanya nih. Sayang nih, angus nih saldonya. Itu alumni boleh nanya nggak Bang? Boleh, tapi kalau bisa dari ini ya, peserta angkatan 19 atau ke 2021 dulu ya. Nanya apa aja boleh kok, lumayan nih saldonya. Nanti keburu dipakai top up sama Kak Alan ntar.
Kok tahu sih? Nggak usah malu-malu, kita nggak ada yang gigit kok. Santai aja ya, bukan kayak kuliah atau sesuatu yang formal. Kalian bebas nanya apapun. Suruh on cam kali Bang, biar agak seru dikit. Ya, boleh. Terus kita tunjuk, suruh tanya. Oke, mungkin biar lebih pada tertarik, aku sebutin aja ya kayak nominal saldonya. Jadi nominal saldo GoPay-nya itu 25.000. Lumayan tuh buat top up Buat kan top up. 25. Bang, mau nanya. Oke, siapa tuh? Wah, Adlan. Kenapa Adlan? Coba kenalan dulu Adlan, hidupin Coba kamera. ke OP-nya bisa bantu dipin. Iya, sebentar. Sudah? Oke. Aduh, ada wallpaper ada. Kayak kenal virtual background-nya. Tadi udah hapus dulu. Udah. Perkenalkan, nama saya Adlan Afif Nugroho dari TK 2019. Ada sedikit pertanyaan. Kalau misalkan online kayak gini, kira-kira itu kegiatannya apa sih yang paling beda sama buat offline? Kan kalau offline kayaknya tuh apa ya, lebih asik gitu, kita nyentuh barangnya langsung gitu. Kalau online begini tuh kayak apa? Kayak apa ya? Kayak LDR sama barangnya gitu. Oke, ya mungkin dari aku ya jawab ya. Jadi kalau misalnya online kayak gini sih, kita ya ngelakuinnya kayak cuman simulasi. Kalau misalnya praktikum kan kita pakainya simulasi Tinkercad kan. Nah, tapi kalau misalnya nanti nih rencananya tuh Ernest mau ngadain workshop. Jadi bukan Science Study Group, kita bakal ngadain workshop. Nah, workshop ini rencananya bakal kita adain di akhir tahun nanti. Jadi kalau kalian daftar ke workshopnya itu, kalian bakal dapet toolkitnya. Jadi bakal dikirimin ke rumah gitu loh. Jadi sekalian bisa belajar secara online, tapi bisa meraktekin langsung juga gitu. Nah, kalau nanti study group kan kalian paling cuman dikasih learning pad, tapi nanti praktekinnya itu dari simulasi. Nah, walaupun online, kita juga tetap ngusahain supaya kalian bisa praktek secara langsung gitu. Coba on mic aja coba. Jangan diketik biar teman-teman yang lain bisa dengar. Oke, sama satu lagi. Kan emang dari saya pribadi cukup tertarik dengan hardware. Kalau untuk menjadi aspraknya itu sendiri, kira-kira apa aja sih, ada skill khusus yang harus diperlukan atau bagaimana? Nah, coba nih, mungkin dari Kak Kordasnya bisa dijawab langsung. Oke, paling buat syarat-syarat menjadi aslab itu yang pastinya ini ya, ngerti tentang DSD, mikro gitu-gitulah ya. Nah, setelah itu tuh juga berkomitmen gitu, nggak hilang-hilangan. Bisa kerja tim juga sama teman-teman yang lain juga. Gitu sih paling buat syarat-syarat jadi aslab gitu.
Oke, terima kasih. Yang penting niat. Nah, benar, yang penting niat. Ini di kolom chat ada Sean kayak mau nanya nih. Bang mau nanya tapi malu katanya. Aja coba on mic coba. Halo. Bang mau nanya Bang serius loh. Pakai suara biasa aja. Oh, jangan malu Bang. Benar-benar ini serius Bang, serius. Coba apa? Kalau mau bikin robot itu starter pack-nya apa Bang? Tools-nya apa? Terus kira-kira OS-nya apakah harus Ubuntu atau tidak? Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Kak Komang bisa bantu jawab ya. Oke, ini untuk starter pack robot ya. Kalau yang simpel itu yang pertama dari toolsnya dulu ya. Yang pertama paling Arduino itu udah bisa banget kalau untuk buat robot. Untuk codingannya juga relatif sederhana karena kita juga kalau sekarang belajarnya Python ya kalau di semester 3 ya kalau nggak salah. Masih belajar C lagi nggak sih? Tapi nggak masalah, itu masih mirip-mirip kok untuk codingannya. Habis itu starter pack yang kedua itu biasanya di kit Arduino-nya juga. Nah, kadang kan ada orang yang beli Arduino-nya terpisah. Nah, kadang ada yang beli paketan. Nah, itu kalau saran aku kalau mau starter kit, cocoknya yang paketan aja sih belinya. Jadi langsung dapat kabel, langsung dapat komponen yang lainnya, resistor lengkap, breadboard, itu udah lengkap. Coba cari di toko-toko online juga banyak gitu. Arduino kit, ketik aja gitu. Itu detailnya lebih ke sana. Habis itu kalau untuk OS, untuk sistem komputer kita itu kayak nggak perlu yang gimana-gimana sih kalau kita baru mau mulai. Yang penting kayaknya kalau standar RAM 4 GB, RAM 2 GB itu jujurnya masih cukup sih untuk codingnya. Nggak ada yang perlu spesifik di mana, yang penting masih bisa ngejalanin kayak misalnya laptop yang kita pakai seperti harian, kalau itu masih bisa kita pakai, ya udah kalau untuk memulai itu masih bisa. Gimana? Udah bisa dimengerti atau ada pertanyaan susulan lagi? Untuk bahasa pemrogramannya apa Bang berarti? Kalau Arduino itu, karena aku fokusnya ke Arduino ya, untuk bahasa pemrogramannya itu sebenarnya dia mirip-mirip sama C, tapi ada beberapa customisasi. Jadi kalau untuk lebih detailnya, langsung aja mungkin cari Arduino tutorial gitu di internet bisa banyak, atau mungkin nanti kalau ikut study group bisa dipandu sama kakak-kakak asisten yang lainnya, begitu. Gimana? Ada pertanyaan susulan lagi? Oke, sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Deshaun from the future ya. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi. Berapa pertanyaan lagi nih Kak, kira-kira yang diterima ke Desfitri? 2 penanya lagi boleh lah ya. Ayo yang mau nanya. Nanti yang tadi udah nanya bakal kita acak siapa yang dapat saldo GoPay-nya ya. Ayo. Boleh tanya apa aja kok, kayak misalnya gimana sih cara masuk ke Ernest, syaratnya kayak tadi, atau kira-kira bisa nggak sih kita nggak daftar apa-apa tapi minta bantuan atau pinjam alat ke Ernest gitu. Sok yang mau ditanyain apa aja. Ini kayaknya pada malu-malu ya.
Mau tanya Bang. Mau nanya Bang. Siapa tuh? Ali Bang. Coba OP-nya bisa bantu di pin mungkin. Yang nanya kalau bisa on cam ya. On cam ini Bang. Oke, bentar ya. Gimana, saya udah boleh nanya belum Bang? Coba boleh. Jadi katanya kan Ernest lebih ke hardware tuh Bang. Dan dari yang saya lihat tadi itu kan pengembangannya kan semacam atau riset-risetnya kan seputar IoT dan apa robot mungkin ya. Nah itu kira-kira Ernest pernah punya proyekan untuk pengembangan chip-chip gitu nggak sih Bang? Semisal FPGA dan semacamnya seperti itu Bang. Oke, terima kasih ya. Bentar. Mungkin ini ke asisten lain ada yang mau bantu jawab. Kalau nggak ada, aku aja nih. Atau enggak, apakah di kedepannya nanti akan dibuka kesempatan untuk periset gitu Bang, untuk meriset pengembangan chip seperti itu? Oke. Mungkin dari Kak Imam ya bisa jawab. Halo Kak Imam, ada orangnya? Oke, mungkin lagi ada masalah mic-nya ya. Oke, mungkin aku bantu jawab aja. Sebenarnya ada untuk pengembangan kayak chip sama FPGA gitu, karena kebetulan kita juga untuk tahun ini tuh dapat pengadaan dari Intel. Jadi Intel itu bantu kita untuk mereka ngasih FPGA untuk kita kembangin. Nah, tapi untuk di sekarang-sekarang ini, karena kan barangnya juga baru datang nih, baru pengadaan. Jadi kita masih fokus di kayak robotik sama sistem tertanam sama IoT. Nah, mungkin untuk FPGA itu baru kita mulai di tahun depan. Jadi mungkin kamu daftar sekarang di research group, kan research group itu kan jalannya itu sekitar setahun kan. Jadi mungkin di tahun depan kamu bisa ikutan sama asisten yang baru nanti. Ya, apa terjawab? Oke, baik Bang. Terima kasih untuk informasinya Bang. Oke. Ya, mungkin karena sudah waktunya di penghujung acara ya, Kak Destiti. Kita Satu lagi tutup aja. Sam. Siapa Nanya tuh? nih Bang. Oh iya boleh, satu pertanyaan lagi deh. Oh iya. Gini Bang, sebenarnya kenalin nama aku Ilham, bisa dipanggil Il atau Ham, bebas lah. Jadi mau nanya tentang IoT nih Bang. Tadi kan ada bidangnya tentang IoT. Kalau IoT sendiri itu kan dia pakai internet Bang. Nah itu tuh buat koneksi internet itu gimana sih Bang? Kayak kalau komputer kan jelas tuh ada wifi-nya, kalau nggak bisa connect pakai kabel. Kalau IoT itu kan alatnya kecil kayak gitu, itu koneksi internetnya tuh pakai apa ya Bang? Nah, mungkin dari Kak Alan nih bisa jawab. Oke, untuk IoT itu koneksinya pakai apa sih? Banyak banget. Itu koneksinya bisa pakai WiFi, itu protokolnya tuh HTTP. Kemudian ada LoRa, kemudian ada MQTT, kemudian bisa pakai XB, dan masih banyak lagi. Nah, kayak WiFi itu kan harus terkoneksi dengan internet gitu. Terus ada LoRa yang lagi ngetrend sekarang itu bisa terkoneksi tanpa internet. Jadi kita bisa melakukan sebuah komunikasi jarak jauh tanpa internet. Nah itu tuh biasa dipakai di
desa-desa gitu. Meskipun masuk, kalau kita mau ingin gabungkan dia ke internet, kita bisa melakukannya dari jauh, dengan jarak yang cukup jauh, sekitar 15 kilometer gitu. Kalau mau lebih tahu gitu, bisa googling atau nanti join ke Ernest. Oke. Oke Bang. Makasih ya Bang, sangat menjelaskan sekali Bang. Oke. Oke, terima kasih pada Ilham yang udah bertanya dan Kak Alan sudah bantu menjawab. Ya, mungkin kita akhiri saja ya acara pada malam hari ini ya. Punten, boleh kasih sedikit ini closing statement mungkin ya dari saya. Oh, boleh Pak, mungkin Sebentar aja ya. Oke. Ya, jadi banyak keuntungannya kalau misalnya kalian gabung di Lab Ernest, apakah itu menjadi asisten praktikum, asisten riset, ataupun studi grup ya. Salah satunya tadi sempat disinggung oleh Bang Arham ya. Jadi kalau misalnya ada proyekan nih, ya terus kalau misalnya di Bandung atau dimanapun sih sebenarnya, terus kalian bisa gabung di situ ya. Kalian bisa dapat ilmu baru, bisa dapat pengalaman baru, bisa jalan-jalan gratis intinya Maya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada penelitian dengan dosen juga kalian akan diprioritaskan gitu ya. Jadi kan sebagai sivitas akademika kita itu ada kewajiban namanya tridharma ya. Selain pendidikan dan pengajaran ada juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi sebenarnya itu tidak berlaku hanya untuk dosen tetapi untuk semua mahasiswa juga gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada penelitian dosen, entah itu penelitian internal dari TAIU ataupun eksternal seperti LPDP gitu ya, atau seperti dari Dikti dan lain-lain, itu bisa tergabung. Nah, kalau tergabung seperti itu tuh tentunya kalian mendapatkan jejaring yang lebih luas lagi, kalian mendapatkan jadi belajarnya itu benar-benar di lingkungan yang lebih luas dan diimplementasikan di kehidupan nyata begitu ya. Nanti bisa dapat TAK juga tentunya karena terdapat Igresias dan juga bisa mendapatkan uang jajan gitu ya alias honor di luar menjadi honor asistennya ya. Jadi kalau gabung penelitian atau pengabdian masyarakat tentunya banyak benefit ya, selain ilmu juga bisa dapat tambahan uang jajan. Begitupun kalau ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat nih, kita bisa ngasih ilmu yang kita miliki ke adik-adik sekolah SMA, SMP gitu ya, atau ke ibu-ibu PKK gitu ya, atau ke masyarakat awam gitu. Jadi kalian bisa unjuk kebolehan nih ilmu yang kalian udah pelajari itu tuh ke masyarakat yang ada di luar TELU gitu ya. Jadi lebih besar kontribusinya ke sana dan ujung-ujungnya nanti ya peran kalian untuk akreditasi juga tinggi ya, karena keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat itu memiliki poin yang cukup tinggi ya dalam akreditasi. Jadi kalau kalian benar-benar ngaku menjadi mahasiswa prodi teknik komputer dan mengaku menjadi alumni yang berkontribusi ya, tidak hanya nuntut-nuntut akreditasi yang bagus, tapi kalian juga kontribusi, ya maka disinilah tempatnya, begitu ya. Terus tadi buat yang nanya tentang desain chip, ya pertanyaannya bagus banget ya. Jadi memang kita sekarang udah ada hibah dari Intel ya dalam bentuk Intel FPGA University program ya melalui Pak Asmi ya begitu. Jadi kita dapat 10 unit produk gitu ya yang bisa kalian oprek sebenarnya kalau kita sudah offline nih ya. Nah, itu nilainya kalau kita beli secara mandiri itu 80 juta ya, dan kita bisa mendapatkannya gratis dari Intel ya, dan kita menjadi satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan program seperti itu. Ya, jadi dan itu hanya ada di Ernest gitu. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya tidak meriset ke sana ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai bisa riset ke sana. Adapun mata kuliah yang terkait untuk itu ya seperti yang disampaikan oleh Trisnawan di sini ya, bisa mengambil mata kuliah sekarang itu namanya desain LSI. Jadi berubah di kurikulum 2016 namanya VLSI, kalau di kurikulum 2020 namanya desain LSI alias large scale integration. Jadi sebenarnya mirip-mirip nih ya dari embedded system, sistem pertahanan, terus mata kuliah IoT, mata kuliah desain LSI itu ya, saling nyambung ya. Jadi kalian kalau misalnya bermain hardware itu nggak bisa cuma ngambil salah satunya, ya minimal 2 lah dari ketiga mata kuliah itu. Ya, paling gitu aja. Sampai jumpa nanti di Ernest ya. Saya tunggu terus sama teman-teman asisten yang baru juga ditunggu kehadirannya. Ya, demikian. Terima kasih, Bang Faras. Terima kasih Pak Faisal atas closing statement-nya. Oke,
Mungkin kita akhiri untuk acara pada hari ini ya. Ya, sebelum ditutup, mau infoin buat yang mendapat GoPay tadi, yaitu Alan ya. Nah, Adlan ya. Nah, nanti Adlan bisa langsung hubungi OA line Ernest aja, gitu. Ya udah langsung ditutup aja kali ya, Bang. Oke, mungkin sebelum ditutup, aku mau dokumentasi sebentar. Silakan kalau mau on cam bisa on cam terlebih dahulu. Bang, maaf bang, kameranya lagi nggak bisa on cam. Oke, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Oke, kalau gitu aku hitung mundur 10 detik ya untuk dokumentasinya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga sudah hadir pada malam hari ini dan menyempatkan diri untuk mengikuti acara Open Mind Ernest Laboratory tahun 2021. Kalau begitu, saya selaku MC, Faras, dan juga saya selaku MC, Dani. Kami undur diri. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.